Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Vanley Leonardo Sinaga dengan NIM G1S125037. Saya merupakan anggota dari kelompok 3. Baiklah, di sini pertama-tama kelompok kami menggunakan aplikasi ChatGPT untuk bertanya dan meminta bantuan kepada ChatGPT untuk memberikan kami sebuah jurnal dengan judul metode gravimetri yang berhubungan dengan bidang farmasi. Dan di sini ada beberapa rekomendasi dari ChatGPT dan kami sangat tertarik dengan poin nomor 1. Baiklah, di sini saya akan langsung membukakan jurnal tersebut. Jurnal ini merupakan jurnal yang sudah kami translate ke bahasa Indonesia dengan judul Wawasan Teknologi Alur Kerja Peracikan Gravimetri untuk Apoteker dan Teknisi Farmasi. Baiklah, di sini saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu analisis gravimetri telah menunjukkan peningkatan akurasi dan kemampuan untuk menangkap kesalahan jika dibandingkan dengan analisis volumetrik yang lebih standar. Seperti halnya teknologi apapun, analisis gravimetri juga memiliki tantangan. Salah satu kesulitan yang sering dialami selama implementasi berasal dari tantangan praktik racikan tradisional dan kesalahpahaman seputar akurasinya. Mungkin representasi terbaik dari tantangan ini berasal dari postingan blog Dennis Tribble tahun 2019 yang disebarluaskan melalui ASHP yang berjudul Ilusi Akurasi. Baiklah teman-teman, di sini kelompok kami kembali kepada ChatGPT dan meminta rekomendasi dari ChatGPT tentang rumusan masalah yang bisa kami dapatkan dari jurnal tersebut. Baiklah, di sini ada beberapa rekomendasi dari ChatGPT, tapi aku sangat tertarik dengan poin nomor 6, yaitu bagaimana cara untuk menentukan toleransi berat dan volume yang ideal. Dan perlu diingat juga bahwa jurnal ini telah terakreditasi Q1, bisa kita lihat di sini. Baiklah, selanjutnya saya kembali ke ChatGPT untuk menanyakan tentang rumusan masalah yang sudah kami temukan tadi. Dan di sini saya bertanya kepada ChatGPT bagaimana cara menentukan toleransi berat dan volume yang ideal berdasarkan jurnal tersebut. Ada beberapa caranya. Yang pertama adalah standar dan acuan. Yang kedua adalah rekomendasi praktis. Yang ketiga adalah faktor yang perlu diperhatikan seperti ruangan mati, kalibrasi timbangan, dan populasi khusus. Dan yang terakhir, kesimpulan dari toleransi berat dan volume yang ideal dalam peracikan obat ditentukan dengan pendekatan gravimetri atau menimbang dibandingkan hanya mengukur volume. Baik, yang pertama adalah toleransi yang disarankan mulai dari kurang lebih 5%. Yang kedua bisa diperlonggar ke angka kurang lebih 10%. Yang ketiga volume atau berat minimum yang ideal. Yang keempat yaitu populasi yang berisiko tinggi. Dan yang terakhir yaitu faktor penting lainnya seperti kalibrasi timbangan yang dilakukan secara rutin. Yang kedua memperhitungkan ruang mati jarum suntik. Dan yang terakhir menyesuaikan kebijakan dengan jenis sediaan serta resiko klinis. Baiklah, selanjutnya saya di sini kembali lagi ke ChatGPT dan meminta bantuan ChatGPT untuk memberikan saya jurnal pembanding terkait dengan rumusan masalah tersebut. Dan di sini ada beberapa rekomendasi jurnal dari ChatGPT, tapi saya sangat tertarik dengan jurnal nomor 3 yang berjudul Tolerance Interval in Statistical Software and Robustness Under Model Misspecification tahun 2021. Baiklah, di sini saya akan membukakan jurnalnya. Di sini jurnalnya sudah saya translatekan dengan bantuan Google Translate. Jurnal ini berjudul Interval Toleransi dalam Perangkat Lunak Statistik dan Ketahapan Terhadap Kesalahan Spesifikasi Model. Judul ini merupakan bagian dari
jurnal distribusi dan aplikasi statistik. Baiklah, selanjutnya saya kembali lagi kepada ChatGPT dan menanyakan tentang rumusan masalah bagaimana menentukan toleransi berat dan volume yang ideal terkait dengan jurnal pembanding tersebut. Yang pertama itu adalah definisi tolerance interval. Yang kedua adalah rumus dasar untuk distribusi normal. Yang ketiga, pendekatan parametrik dan non-parametrik. Yang keempat, itu langkah praktis untuk menentukan toleransi berat atau volume. Yang dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama itu adalah kumpulkan data sampel. Yang kedua uji distribusi data. Yang ketiga hitung nilai rata-rata. Yang keempat tentukan parameter toleransi. Yang kelima hitung toleransi interval. Yang keenam bandingkan dengan batas spesifikasi produk. Untuk kesimpulannya dari toleransi berat dan volume ideal ini ditentukan dengan toleransi interval yang mencakup sebagian besar produk. Yang kedua dengan tingkat keyakinan tinggi, dan yang terakhir dihitung berdasarkan distribusi data aktual, baik normal maupun non-normal. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, terima kasih.